Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya siyamu Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Ramadan. Ya Ramadan. Pertama kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa kita bangga dengan datangnya bulan Ramadan. Ya Ramadan, ya Ramadan. Tak terasa sekarang ini kita sudah masuk hari ke-12. Tak bisa kita hitung. 12 tambah mungkin 8 hari lagi udah mulai masuk rana merah. Rana merahnya di sini adalah merah yang menggembirakan. Di mana waktu yang dinanti-nantikan ciri-ciri apa akan adanya turunnya Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi sahrin tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Coba ini yang kita nanti-nanti, tetapi kita masih menunggu beberapa hari lagi. Tapi sudah syukur alhamdulillah, mudah-mudahan di hari ke-12 ini, sahur kita di hari ke-12 ini sambil mendengarkan tausiah, sambil mendengarkan remang-remang pencerahan bimbingan amalan, meskipun agak sedikit ngantuk dalam makan atau menyantap sahur, tidak ada masalah. Tetapi setidaknya ketika kita mau sahur ini akan dijadikan sebagai golongan, yaitu doa-doa atau waktu-waktu yang mendapatkan pahala berlipat-lipat. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan. Sebelum kita menginjak pembahasan berikut, mari kita niat bareng-bareng, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Mari bareng-bareng agar apa yang kita niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nanti bisa menyelesaikan yaitu puasa bulan Ramadan 1 hari penuh tanpa ada yang membatalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhis sahri Ramadana hadhihi sanati fardholillahi taala. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Sabtu ini. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan. Di dalam bulan Ramadan ini, mari kita kaji dengan pengetahuan-pengetahuan yang ada, yang telah diberikan kepada kita meskipun satu ayat. Di sini disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annahu mustahabbu hayawat dunya 'alal akhirah. Wa anna Allah la yatil qaumal kafirin. Dzalika, dengan demikian itu si kafir ini setelah iman, itu kafir setelah iman, artinya kafir yang bertaubat. Bi annahu mustahabbu, disebabkan karena mereka lebih mencintai al-hayata, yaitu kehidupan, dunia, yaitu di dunia. Jadi kalau kita mencintai kehidupan di dunia, di sini hayawata dunia, ini bagaimana sifatnya? Inilah merupakan sifat yang dikhawatirkan oleh Allah ketika hamba Allah atau umat Muhammad atau kita memohon kepada Allah. Yang ditakutkan seperti ini, yang ditakutkan kita nanti gila harta sehingga lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini aja, suruh sedekah kagak mau, suruh apapun mikir-mikir, suruh membagikan segala sesuatu mikir. Padahal disebutkan di sini suatu hal sedekah yang paling bagus
paling benar-benar khair adalah minal Ramadan, yaitu sedekah yang dijalankan di bulan Ramadan. Hadisnya bagaimana? Hadis riwayat Tirmizi. Ayus sedekati afdal. Rasulullah SAW ditanya ayus sedekati afdal, sedekah apakah yang paling mulia, yang paling afdal ya Rasulullah? Qala, jawaban baginda Rasulullah SAW, beliau menjawab, qala sedekatu fi Ramadan. Jadi sedekah yang paling afdal adalah sedekatu fi Ramadan, yaitu sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmizi. Tetapi ada tidak kemungkinan terjadi suatu hal yang tidak kita kehendaki. Apakah itu? Rasa iri, dengki, penyakit hati, sehingga ini menyebabkan kita menjadi pamer di bulan Ramadan. Ini jangan sampai membatalkan sedekah kita yang kita tujukan untuk mendekatkan diri kita atau membersihkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di mata Allah Subhanahu wa taala kita ingin membersihkan harta kita, tetapi justru sebaliknya malah mengotori daripada apa yang kita punya. Kenapa? Karena rasa ikhlas, rasa ridho kagak ada. Kecintaan dunia tadi, hayawat dunia, alal akhirah, daripada akhirat. Jadi ini kecintaan dunia alal akhirah. Cintanya dunia minta ampun, mati-matian daripada akhiratnya. Inilah yang akan menjadikan suatu bumerang buat kita, yang akan menjadikan statement-statement yang gak jelas buat diri kita, yang nantinya akan dipertimbangkan di yaumul hisab. Wa annallah, dan Allah la yahdi, tidak memberi petunjuk qaumal kafirin, kepada orang-orang kafir. Wa annallah la yahdi qaumal kafir, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir. Sudah kafir, bagaimana dia bisa taubat, bagaimana dia bisa begini? Allah tidak akan memberikan petunjuk, maka tidak akan terjadilah petunjuk, tidak akan terbuka suatu hidayah. Maka beruntunglah kita yang di bulan Ramadan ini bisa menyelesaikan ibadah bulan Ramadan. Artinya apa? Artinya kita dijadikan golongan sebagai golongan hamba Allah yang istiqomah, yang rajin ibadah, rajin menunaikan, yaitu puasa Ramadan. Kita harus beruntung. Mereka-mereka yang belum bisa dibukain hatinya, sehingga mereka lahir dari golongan mereka yang bukan agama Islam, golongan di luar Islam, inilah yang menjadikan suatu hal yang perlu kita kasihan. Ulaika alladzina taba'allah, ulaika mereka itulah alladzi, orang yang taba'allah, telah Allah kunci. Jadi orang kafir ini taba'allah, dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikunci apa? Dikunci hatinya. Allah telah mengunci alal qulubihim, yaitu mengunci hati mereka. Jadi Allah gak segan-segan kunci itu, taba'allahu ala qulubihim, dikunci hatinya. Kalau kita bisa bayangin, kalau bulan Ramadan ini hati kita dikunci, bisakah kita seperti ini? Bisakah antum mendengarkan tausiah seperti ini? Enggak akan bisa. Apa yang kita lakukan ini atas suatu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun, meskipun antum mendengarkan, meskipun cuma mendengarkan, antum masuk dalam golongan orang yang datang dalam suatu majelis. Kalau antum datang dalam suatu majelis, maka antum dijadikan hamba Allah yang mendapatkan hidayah. Hidayah bagaimana? Dilipatkan pahalanya, dilipatkan segala apa, kesusahan kita diangkat, kesulitan kita diangkat, hutang-hutang kita dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makalah yakin. Makanya yakinlah bahwa ketika kita ingin segala kesulitan kita selesai, yakin. Gemarlah datang suatu majelis. Dengan majelis inilah kita akan bisa menjadikan diri kita senantiasa al-imanu atu'minu billah. Kemudian taba'allahu ala qulubihim wasam'ihim. Setelah hatinya dikunci, wasam'ihim, dan kemudian pendengaran mereka dikunci.
Jadi tidak hanya hatinya aja dikunci, pendengarannya dikunci, wa absarihim, dan penglihatannya juga dikunci. Jadi 3 sama Allah dikunci, yaitu qulubihim wa sam'ihim wa absarihim. Jadi pendengarannya dan penglihatannya dikunci semua. Dikunci untuk apa? Dikunci untuk menuju ke jalan kebaikan. Jadi dipakai maksiat terus. Wa ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang ghafilun, yaitu orang-orang yang lalai. Muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz mulia. Ini merupakan suatu hal bahwa segala apa yang kita kaji, segala apa yang kita nikmati sekarang ini merupakan suatu hal tidak lepas dari apa? Dari hidayah Allah. Lebih-lebih di bulan Ramadan kita masih bisa apa? Masih bisa thalabul ilmi, masih bisa mencari ilmu. Yang ini hukumnya wajib bagi setiap orang muslim yang masih hidup. Sampai kapan? Sampai nanti menjelang ajal, tetap kita diwajibkan untuk mencari ilmu, meskipun cuma 1 ayat. Sehingga apa? Ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di saat kita menggali ilmu Allah, maka bisa jadi Allah jadikan kita sebagai syahid. Bisa jadi Allah jadikan kita sebagai orang yang benar-benar ahli ilmu, golongan ulama. Ini merupakan suatu hal yang jarang dan langka untuk mereka anak-anak sekarang, generasi sekarang, untuk mau mempelajari. Mereka pada dasarnya ingin mempelajari ilmu-ilmunya orang Yahudi, bukan ilmu Islam. Artinya apa? Kita sudah dikecohkan dengan berbagai macam metode, dengan berbagai macam aplikasi yang ada di handphone, dengan berbagai macam pameran-pameran yang ada di handphone, yang tujuannya adalah notabene-nya ingin melupakan kita dengan ibadah-ibadah yang sudah Allah tetapkan. Ketika azan berkumandang, kita tidak mau lagi datang, sebentar lagi masih asik main game. Terus. Kemudian azan sudah selesai, udah iqomah, dia masih main lagi, sebentar lagi. Begitu selesai, sholat sudah selesai, baru ini selesai. Ini merupakan suatu cercaan daripada iblis itu sendiri. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Mari kita senantiasa kita cari segala sesuatu yang benar-benar Allah ridhoi. Allah berikan segala sesuatu kepada kita. Kita harus bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah Allah akan berikan segala sesuatu yang luar daripada segalanya. Segala sesuatu yang Allah berikan pada kita lebih dari cukup. Janganlah kita minta segala sesuatu yang Allah, apalagi Allah tidak memberikan. Bukan tidak memberikan, Allah pasti memberikan. Apalagi sampai kita suudzon pada Allah, ini bukan tempat yang bagus kita suudzon prasangka sama Allah. Allah itu sayang kepada hambanya. Dilihat dari Allah yang Maha Rahman Rahim buat hamba-hambanya. Bagaimana sayangnya Allah pada hambanya? Cuma hambanya ini aja yang banyak berkhianat kepada Allah, yang banyak lupa sama Allah. Padahal kalau kita dekat sama Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ketika kita tawakal terus pada Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Pendekatan diri kita ini menandakan bahwa kita cinta pada Allah. Kita akan diurusi oleh Allah, tidak usah khawatir. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah pencerahan bimbingan yang Ustaz muliakan. Mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah yang diberikan panjang umur, diterima tobat kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita harapkan senantiasa. Apapun yang kita lakukan, mudah-mudahan harapan kita diberikan panjang umur yang bermanfaat, yang berkah barokahnya ada, rezeki yang bermanfaat, yang berkah barokahnya ada. Inilah yang kita harapkan. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wafi rizqan wasi'a wa tub 'alaina taubatan nasuha wa tub 'alaina taubatan nasuha.
nasuha wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Allah mensukai hambanya, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Marilah kita dekatkan diri kita ini, lebih-lebih di hari ini, di bulan Ramadan penuh dengan berkah, di bulan menjelang Lailatul Qadar nanti kita berbanyak zikir tengah malam. Waktunya kita pendekatan diri kita kepada Allah. Insya Allah kita akan dimudahkan untuk kedepannya. Insya Allah janji Allah tidak pernah bohong. Insya Allah apa yang Allah janjikan buat hambanya tidak pernah tidak ditepati, pasti ditepati. Mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.